bukan keilahiannya. Jedar. Nah, jadi yang berkuasa kemudian di surga siapa? Yang berkuasa di surga siapa? Karena gitu cuma. Yang berkuasa di surga siapa? Yang berkuasa di surga adalah dan di bumi adalah di surga siapa? YHWH. Tepuk tangan. Allah ya. Betul sekali. Apakah kemudian YHWH itu pernah bergelar Yesus Kristus? Yesus Kristus itu dinamakan setelah Firman menjadi manusia. Gitu loh, ada nggak penyesat kemudian yang bergelar Yesus Kristus? Jedar. Seperti ada nggak penyesat? Saudara, tunggu dulu. Anda tadi membawa narasi Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa. Yang diberi kuasa di surga katanya. Padahal Yesus tidak ada kuasa di surga. Kalau Anda melihat kemudian data yang Anda bacakan tadi, Yesus tidak berkuasa di surga, yang berkuasa YHWH. Bahkan Anda menjelaskan itu. Nah sekarang yang mengaku berkuasa di surga dan mengaku berkuasa di bumi itu siapa? Iblis. Sekarang mari kita buktikan bahwa yang Anda ikuti adalah iblis. Sebentar. Di data sabar dulu Bang. Apakah daging sabar dulu saudaraku, sabar. Saya belum selesai. Apakah daging hidup di surga? Iya dong, daging hidup di surga, jelas itu. Jelas itu Bang. Sekarang begini. Cuma daging tidak hidup di surga. Kata siapa Bang? Bagaimana caranya makan minum bersama dengan Abraham kalau tidak ada daging? Anda mau memegang gelas itu kayak mana ceritanya? Anda mau menari di hadapan Tuhan, bagaimana Anda menari tidak ada kaki? Jangan ngadi-ngadi. Kitab akan membuat Anda menderita ketika Anda melebar kemana-mana. Sabar dulu, saya selesaikan. Saya selesaikan dulu Bang. Saya akan jelaskan surga Kristen itu, aduh, jangan dijelaskan di sini. Kasihan nanti yang lain. Karena kalau saya upas surga Kristen itu bahaya. Kita selesaikan ini dulu. Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan aku kemudian memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus ketika pengajaran Bang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus bisa membangkitkan orang mati, ini dan itu dikarenakan Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Kok tiba-tiba dia datang, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini? Ketika kemudian Yesus hendak dibunuh sekalipun, Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Dia kemudian ketakutan, dia kemudian marah kepada muridnya ketika muridnya tidak berjaga-jaga ketika ia berdoa. Dia lari ke Efraim ketika kemudian orang Yahudi berniat untuk membunuhnya. Berdoa semalam-malaman. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Jangan Anda membolak-balikkan kemudian seakan-akan yang datang di Pulau Patmos itu, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Itu bukan Yesus. Ketika dia berkatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus mengatakan penguasa bumi ini adalah iblis. Waspadalah kepada penguasa yang ada di bumi ini, yaitu iblis. Iblisnya boleh nggak dia mengaku sebagai Yesus Kristus? Boleh. Dan Yesus memberikan legitimasi itu, bahwa penyesat itu akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Mari kita buktikan nih. Mari kita buktikan. Dari data yang saudara sebutkan tadi, Matius 28 nomor 19, apa katanya? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bertentangan dengan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tadi Anda katakan Anda percaya. Kenapa sekarang Anda berubah? Seakan-akan Yesus itu plan-plan. Nah, ketika kemudian pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Data nomor 20-nya coba Anda deteksi. Ini kuncinya di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau itu adalah Yesus, di mana Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Kristen? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah memerintahkan kemudian menyembah kepada dirinya? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana dia pernah memerintahkan untuk ibadah minggu? Di mana dia perintahkan untuk ke gereja? Di mana dia pernah perintahkan untuk tidak bersunat?
Sesungguhnya itu bukanlah Yesus Kristus. Dudukan perintah Yesus di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang Engkau berikan kepadaku, segala perintah, segala ketetapan yang Kau berikan kepadaku telah Aku sampaikan kepada mereka, dan mereka hanya mendudukkan Aku sebagai utusan, sebagai rasul, utusan Allah, Rasulullah. Itu segala perintah yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sedangkan perintah-perintah ke gereja menyembah Yesus, tidak bersunat, bla 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 bla, itu bukanlah perintah Yesus anak Maria. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, Akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Namanya adalah Kristen. Kalau bukan Bang Suma, bukan. Oke, kalau bukan, tolong tunjukkan komunitas yang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat tunggal yaitu Kristen. Anda memang pengikut Yesus? Yes. Anda memang pengikut Kristus? Yes. Tetapi Yesus Kristus yang Anda ikuti adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 10:27, Aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, dan muridku mengikuti aku. Ketika aku kemudian sujud, muridku sujud. Ketika aku kemudian sunat, muridku sunat. Ketika aku bertauhid menyembah hanya kepada ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, maka pengikutku pun hanya menyembah kepada ilah Abraham, ilah Isa, di mana dan Yakub. Yesus berkata seperti itu? Yang mana? Ketika aku sunat, pengikutku pun sunat. Yohanes Mana 10. kata Yesus seperti itu? Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Silakan Anda baca. Pekerjaan. Yes. Bukan tradisi. Sunat itu tradisi. Bukankah pekerjaan itu adalah olahan tubuh, jasad? Loh, Yesus mempekerjakan tubuhnya. Coba apakah kita bisa sunat sendiri? Saudara, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, berarti pekerjaan Yesus apa? Pekerjaan Yesus bukan sunat. Saudara, pekerjaan Yesus ketika Dia datang di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaannya itu sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Nah, sebentar. Kamu tadi sudah menjelaskan bahwa Yesus, sebentar. Jawab aja dulu, Bang. Makananku adalah melakukan kehendak Dia. Kepada domba-domba Israel yang hilang. Yes, betul. Dan cuma tidak boleh mengingkari bahwa Yesus itu lahir sebagai keturunan Yahudi. Ya, memang betul. Benar. Dia keturunan, betul. Dia dari keturunan Yehuda, betul. Tradisi sunat itu adalah tradisi perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya Ishak dan Yakub, dan juga budak-budak yang dibelinya. Di dalam kitab Jadi saudara. sunat itu tradisi Yahudi cuma. Saudara, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup sebagai Kristen atau dia hidup sebagai Yahudi? Jawab dulu, Bang. Lanjut aja. Enggak, saya bertanya. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Di situ sebenarnya, silakan. Apakah Yesus hidup itu ala Kristen? Tertulis di Yohanes berapa kamu bilang? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 nomor 6. Silakan Bang, silakan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup Yesus adalah hidup ala Yahudi atau ala Kristen? Sebentar, saya bacakan. Silakan. Di sini konteksnya adalah Kristus pengantara kita, ya kan? Oke. Loncat lagi. Bukan loncat.
Tidak, sekarang Anda Kita hidup, pahami Yesus itu konteks hidup ayat yang ala kamu baca Kristen. ini apa? Saudara, Yesus itu hidup Kita ala baca dari Kristen. ayat 5. Baca Sebentar, dari Juma. kitab Kejadian sekalian, Bang. Nah, tetapi barang siapa menaruh firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah ia ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya, umat Kristen itu sudah hidup di dalam Kristus. Nah, Ayat 6-nya. terus? Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus hidup itu ala Kristen atau ala Yahudi? Yesus semasa hidupnya adalah orang Yahudi. Nah, kita ambil konteks kehidupannya, Juma. Konteks kehidupannya. Allahu Akbar. Konteks kehidupan Yesus adalah dia harus mengikuti hukum Taurat. Yes, Allahu Dan Akbar. hukum Musa. Allahu Akbar. Dan juga Sekarang, tradisi, sunat. Nah, iya. Sekarang, beneran? iya betul. Nah sekarang, kenapa Kristen tidak hidup? Yesus telah sebentar. Kenapa Kristen tidak hidup Yesus sama seperti telah Yesus hidup? menggenapi Ya. hukum Taurat itu, Juma. Iya. Kami tidak hidup lagi di dalam hukum Taurat. Hei, dari mana asal usulnya Kristen hidup di bawah hukum Taurat? Hukum Taurat itu untuk siapa? Nah, saya tidak bilang orang Kristen hidup dalam hukum Taurat. Terus apa hubungannya? Anda mengatakan dia sudah menggenapi. Apa hubungannya? Kami tidak hidup di bawah hukum Taurat. Iya. Karena Terus apa hubungannya? Itu Kalau sudah diselesaikan oleh Kristus. Nah, kalaupun tidak diselesaikan, oleh Yesus. Kalaupun tidak diselesaikan oleh Yesus, apakah berlaku kamu untuk tahu Anda? nggak hukum Taurat itu apa? Sekalipun misalnya Yesus tidak menyelesaikan hukum Taurat, itu berlaku nggak untuk Anda? Ya, pasti berlaku dong. La haula wala quwata illa billah. Hukum Taurat itu untuk Anda. Oke, saya tanya sama kamu. Emangnya hukum Taurat itu untuk Islam? Tidak ada Yesus mati untuk Islam, tidak ada. Nah, seandainya Yesus tidak turun ke dunia, mau ngapain turun ke dunia? Hukum Taurat itu berlaku untuk umat Islam? Ya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Cak Kangkung. Nggak ada hubungannya dengan di luar Bani Israel. Kamu sudah mengakui ya, bahwasanya hukum Taurat adalah untuk Bani Israel. Untuk Bani Israel. Lalu apa hubungannya dengan Kristen? Yesus mati untuk hukum Taurat demi Kristen. Apa hubungannya? Nah, karena kami adalah bagian dari murid yang diperintahkan oleh muridnya untuk memberitakan kabar Injil kepada seluruh bangsa. Kamilah bagiannya itu. Jadi sebentar Juma. Nah, Allahu Akbar. mengenai hukum Taurat itu, ya kan? Hukum Taurat ada 10. Iya, untuk siapa? Dan itu untuk keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Yesus tunduk tidak kepada aturan itu? Oh, kalau Yesus tidak tunduk, maka dia tidak akan disunat. Terus kenapa kalian tidak hidup sama seperti Yesus hidup? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Apa hubungannya Yesus menggenapi hukum Taurat dengan kalian? Loh. Kan tadi dalilnya jelas di dalam kitab saudara. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup dia dalam kitab Anda, Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu. Ini Yesus berkata, bersabdalah Yesus, supaya dunia tahu bahwa aku Yesus mengasihi Bapa, dan aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Berarti Yesus harus diketahui oleh dunia. Yesus itu hidup sebagai hamba yang taat kepada Yod-Heh-Vaveh, menjalankan perintah Yod-Heh-Vaveh. Kenapa Kristen tidak hidup ala Yesus? Dia adalah teladan. Iya. Dan melalui Yesus Kristus
dalam wujud Yesus Kristus kami mengenal Allah kami. Tidak, bukan begitu. Siapa yang mengatakan Yesus ada dalam dirinya, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Biar kamu tahu, kamu tadi memaksakan kalau Kristen harus hidup seperti Kristus hidup. Tahu Dalil yang mengatakan itu bukan saya. Yesus itu hidupnya kayak mana? Melakukan mujizat air menjadi anggur. Benar apa tidak? Yohanes 14 nomor 31. Yesus itu membangkitkan orang mati. Apakah juga orang Kristen harus seperti berarti itu? Dengan kata lain, saudara. Berarti dengan kata lain, Anda saudara. tidak. Oke. Berarti dengan kata lain, Anda tidak bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus anak Maria, tapi Anda bisa hidup sama seperti hidupnya Yesus Kristus yang datang kepada Paulus yang tidak pernah menyembah Tuhan. Betul? Jangan dibisu-bisukan. Betul? Kenapa? Jangan dibisu-bisukan. Anda mengatakan Anda tidak bisa hidup sama seperti anak Maria hidup. Sedangkan di dalam kitab saudara yang saya katakan tadi dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, dia wajib hidup sama seperti Kristus. Sama seperti Kristus hidup. Kristus hidup sama seperti Kristen. Nah sekarang Yesus Kristus anak Maria hidupnya tidak bisa dicontohi oleh orang Kristen, tetapi iblis yang bergelar Kristus bisa dicontohi oleh Kristen. Betul? Lanjut aja, lanjut. Nah, sekarang di dalil 1 Yohanes 2 nomor 6 ini, orang Kristen harus hidup sama seperti Kristus hidup. Kristus yang hidup kemudian di tengah-tengah Bani Israel, anak Maria, itu potong kulup. Kristus yang datang kepada Paulus tidak potong kulup. Kristen tidak potong kulup, berarti Kristen hidup sama seperti Kristus yang tidak potong kulup yang datang kepada Paulus. Selesai kita. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya Yesus yang dijumpai Paulus saat perjalanan ke Damaskus adalah Yesus yang tidak potong kulup. Coba tunjukkan dalilnya. Galatia 1 nomor 11, nomor 12, baca. Baca bang, silakan bang. Biar semua teman-teman tercerahkan. Silakan. Nah, oke. Baca, silakan. Terlanjut ya. Nah, baca, silakan. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudara bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Nah, ayo. Oke. Nah, yang bukan manusia ini bersunat atau tidak? Di sini sebentar. Yesus Kristus yang dimaksud Paulus dalam ayat ini adalah Yesus Kristus yang dia jumpai di perjalanan saat ke Damaskus. Bukan Yesus Kristus saat betul. Bukan Yesus Kristus saat mati atau hidup sebelum dibangkitkan. Allahu Akbar. Berarti Yesus yang disunat itu bukan Yesus yang datang kepada Paulus, betul? Itu kemanusiaannya cuma. Kalau yang datang kepada Paulus adalah keilahiannya. Ya, sekarang melalui cahaya. Sekarang Yesus bukan berkata melalui di dalam wujud. Sekarang Yesus berkata, saudara. Sekarang kita Yesus tunjukkan berkata, kita tunjukkan dalilnya di mana Paulus bertemu Yesus, oke? Ya, silakan. Karena memang ada yang bertemu. Yesus mengatakan dalam Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Karena Yesus yang kamu temui itu bukan aku tapi penyesat. Ayo bang. Silakan Anda boleh bantah saya, tapi hati kecil Anda harus Anda benarkan. Silakan Anda bantah sekuat argumen Anda, tapi tolong hati Anda jangan Anda bohongi. Silakan. Ya. Silakan.
Kita buka di Kisah Para Rasul 9 ayat 22. 4. Oke. Ayat 4. Oke, silakan. Yes. Ia rebah ke tanah. Ini perikopnya Saulus bertobat. Ya? Iya. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Iya. Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Tuhan. Iya. Paulus saja sudah tahu kalau itu Tuhan. Siapa? Itu Dia Tuhan. berkata, Tuhan, katanya, Ya. akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oke? Oke. Pertanyaan saya, dari mana Paulus tahu kalau itu adalah Tuhan? Oke, kamu mau tahu? Iya, saya mau tahu. Di ayat 1, sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Dia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan pengikut jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika itu, ia sudah dekat kota. Tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Terus. Jadi Juma, Yesus yang berkata di sini adalah dalam wujud cahaya yang mengelilingi si Paulus. Yesus bukan berkata, dalam wujud manusia. Yesus berkata di dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yesus juga berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Lalu dia mengatakan, jadi apabila engkau melihat ada orang berkata dia melihat aku di sini, aku melihat Yesus di sana, jangan kau percaya. Camkanlah aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi jika ada orang yang berkata ada Yesus di padang gurun, ingat Paulus di sini di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Dia di padang gurun dan ada Yesus di dalam bilik. Ingat, surat-surat Paulus ditulis di dalam bilik penjara, aule. Oke? Bukan aule. Dalam bahasa Yunani itu adalah temeong. Nah, sekarang permasalahannya adalah penjara. Yesus berpesan, jangan bukan kau percaya. Penjara ya. Yes, di dalam bilik penjara. Oke. Nah, sekarang kemudian Yesusnya berkata bahwasanya jangan kau percaya, sebab itu bukan aku. Kalau aku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Sedangkan cahaya yang datang kepada Paulus hanya di Paulus saja, bukan dari timur ke barat. Berarti itu bukan Yesus. Oke, jadi begini Juma. Silakan kawan. Kalau dia mengelilingi, kalau mengelilingi berarti itu sudah dari segala penjuru mata angin. Kalau begitu utara, semua orang tahu berarti. Barat kalau dan begitu, timur. Berarti semua orang tahu, termasuk di Indonesia dong. Berarti kiamat sudah datang dong. Karena Yesus mengatakan, kedatanganku yang kedua adalah seperti kilat yang bersinar, memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kedatanganku yang kedua. Memahami konteks mengelilingi itu Juma. Enggak, bukan saudara. Yesus datang itu untuk kedua kalinya sebagai tanda kiamat. Nah sekarang 2000 tahun tidak kiamat-kiamat. Berarti kemudian yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Sebab makanya dia mengatakan, oke, Juma. Oke. Terlalu banyak framing Juma. Jadi begini, kok banyak framing pula. Sekarang menurut Yesus, kamu harus paham sabar dulu kawan. Sabar dulu kawan. Jangan kau jadiin saya Bible. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengatakan ada dua. Pertama, kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Penyesat datang bukan sebagai manusia. Nah sekarang yang datang kepada Paulus ini manusia atau bukan? Saya ulang, Yesus berkata kedatangannya yang kedua sebagai manusia. Yang datang kepada Paulus adalah cahaya. Bagus. Kedatangan Yesus yang kedua menurut Yesus sebagai manusia, betul?
Yang datang itu kepada konteks akhir zaman. Sekarang Loh, yang datang kepada kamu jangan Paulus. bantah. Iya, iya betul, Oke. itu, betul. Memang betul, memang betul. Kamu nggak paham Memang betul. tentang Memang ayat betul. yang mengatakan dia akan datang lagi sebagaimana kamu melihat dia pergi. Yes, itu kata malaikat. Sekarang Nah, begini. Nah, sekarang dan di begini akhir pertanyaan zaman saya. itu cuma- Pertanyaan saya, saudara. Pertanyaan saya. Nah. Menurut Yesus, kedatangannya sebagai manusia atau sebagai bukan manusia? Jawab. Gimana pertanyaanmu? Kedatangan Yesus yang kedua itu datang sebagai manusia atau datang bukan sebagai manusia? Oh, tidak. Tidak Dia apa? Oh, akan no. datang Sebagai- sebentar. Dia datang kedua kalinya sebagai Dia akan datang dalam wujud keilahiannya. di mana itu dia katakan? sebagaimana- Ayo. sebentar. Di mana Yesus katakan itu? Sebagaimana- Bahwa dia akan datang dalam wujud keilahian. Silakan. Tunjukkan. Sebentar. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Ah, kena kau di sini. Kena kau, Bang. Nah. Pindah jantungmu, Ini Bang. bukan Yesus yang berkata. Ah, Kita buka ayatnya cuma ya. Sekarang Yesus Kita buka ayatnya. mengatakan apa? Sabar dulu. Yesus mengatakan apa? Aku datang kedua kali nanti sebagai apa? Manusia kan? Betul? Dan waspadalah kepada selain daripada itu kan? Betul? Karena penyesat akan datang mengaku Yesus Kristus. Betul? Sedangkan aku datang kedua kalinya sebagai manusia. Selain itu bukan aku. Tetapi akan datang penyesat-penyesat dengan mengatasnamakan aku dan mengaku akulah Kristus. Betul? Betul. Sekarang kalau Anda mengatakan itu di akhir zaman, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Kalau kedatangan yang keduanya nanti di akhir zaman, dan Anda memaksakan kemudian yang datang ke Paulus itu adalah Yesus, itu kedatangan keberapa? Bukankah Yesus datang hanya 2 kali? Kedatanganku yang kedua dalam rupa manusia. Yang datang kepada Paulus mengaku Yesus Kristus, tapi bukan manusia. Berarti itu bukan aku. Waspadalah kepada penyesat, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang. Camkanlah, aku sudah mengatakannya kepadamu. Jadi bila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun di Damsyik dan ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat akan menyambar dari timur sampai ke barat. Demikianlah nanti kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Tepuk tangan yang di bawah. Silakan, Anda pengikut Kristus yang bukan manusia. Ayo, kami percaya itu. Cuma Silakan. Masih bernapas kamu harus paham silakan. tentang Apa itu, Bang? pribadi Yesus, tubuh Yesus setelah kebangkitan, dan dari tubuh Yesus dengan sebelum kebangkitan. dari Yesus atau dari mana ini, Bang? Saya harus tahu. Nah, Dari Yesus atau dari mana? Karena banyak penyesat yang akan datang mengaku-ngaku Yesus. jadi di sini kita akan buka ayatnya di Kisah Para Rasul. Itu dari 1 Paulus. ayat 6. Itu dari Lukas. Sebentar. Berarti, Bang. Sebentar. Iya, silakan. Mau silakan. dari Lukas pun itu, mau dari mana pun itu. Oh, enggak bisa. Di sini akan diterangkan ayatnya, oke? Iya, Kita karena baca. akan percaya ndak Anda menurut Sebentar. Yesus akan datang? Sabar dulu. Percaya ndak Anda bahwa Sebentar, akan biar datang saya jawab. sabar saudara. Percayalah bahwa akan datang penyesat. Percayakah Anda bahwa penyesat itu bergelar Yesus Kristus? Percaya nggak Anda? Percaya nggak? Di ayat 7 Kisah Para Rasul ini cuma ditegaskan. Sabar kawan, sabar dulu. Engkau tidak Jangan perlu dulu. mengetahui masa dan Sabar waktu dulu. yang Sabar dulu, ditetapkan kawan. Bapa sendiri menurut. Sabar kawan, kabar. Kita ambil kredit poinnya dulu. Percayakah Anda kepada Yesus yang berkata kepada Bani Israel muridnya yang hidup sesaman dengan dia, agar waspada sebab akan muncul setelahnya Yesus palsu yang mengaku Kristus. Percaya nggak Anda? Lanjut aja. Ya, itu sampai situ aja. Karena Yesus berkata kepada muridnya Bani Israel,
Ingat ya saudara, Kristen tak ada di situ. Yang ada di dalam aule, wilayah kelas daripada Yesus itu, Yesus sebagai guru, muridnya adalah Bani Israel. Yesus berpesan kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Sebab akan banyak muncul Kristus-Kristus palsu. Nah, murid-murid Yesus orang Yahudi ini kemudian diminta oleh Yesus untuk waspada. Sedangkan Kristen ini adalah kelompok di luar yang menjadi pengikut Kristus yang bukan Yesus anak Maria. Berarti Kristen dari kelompok luar inilah yang menjadi korban penyesatan dari Kristus palsu tersebut. Makanya Yahudi masih tegak berdiri hari ini, Kristen juga masih tegak berdiri hari ini. Dua keyakinan yang berbeda. Satu menyembah kepada Elohim, satu menyembah kepada Kristus. Sekarang pertanyaannya, adakah pesan-pesan yang mewaspadai penyesat yang bergelar Kristus? Ada. Siapa pengikutnya sekarang? Kristen. Jadi narasi apapun yang Anda sampaikan setelah ini, itu akan menguatkan bahwa Anda pengikut Yesus Kristus yang penyesat. Silakan. Oke. Jadi di sini seperti yang saya ucapkan tadi mengenai konteks iman. Saya tadi mengutip ayat Al-Quran kamu bahwa 100% umat Islam akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Muhammad menjanjikan surga kepada umatnya. Sementara di ayat lain dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepadanya. Betul kan Jemaah? Yang nggak ada hubungannya dengan Kristus palsu, Bang. Silakan. Nah, jadi mengenai Kristus palsu yang kamu maksud ini adalah Yesus yang sama saat dia hidup dengan murid-muridnya dan bangkit dari kematian dan hidup juga dengan murid-muridnya. Apa bedanya? Yang bersama muridnya Tidak manusia. ada bedanya Yesus itu. Yang bersama Yesus muridnya itu manusia. Yang bersama Paulus dan Kristen bukan manusia, beda Bang. Namanya aja yang sama. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia lagi. Yes. Bukan. Yes. Ketika Yesus mengatakan, akan tetapi kuasanya itu yang cerita lagi. datang Itu berupa cahaya. Itu beda lagi tuh Bang. Nah gitu cuma. Oh enggak dong. Itulah Kita Anda percaya kepada keilahian Yesus itu. Oke baik. Sekarang begini. Tolong tunjukkan kalau bukan Yesus Kristus penyesat yang Anda percayai hari ini, tolong tunjukkan kepada saya penyesat yang bergelar Kristus, Yesus Kristus itu mana, dan mana orang banyak yang disesatkan itu. Tunjukkan kepada saya kalau bukan Kristen. Silakan. Silakan Bang. Tolong tunjukkan dalilnya bahwasanya akan datang penyesat bernama Yesus Kristus. Matius 24 Yesus nomor Kristus 4. ya? Yes. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Silakan Anda baca. Matius 24 nomor 4 nomor 5. ayat 4 nomor dan juga 5. Matius 24 nomor 5. Nomor 4 dan 5. Oke. Di sini ayat tentang permulaan penderitaan Yesus Kristus ya. Oke. Di ayat 3 dia berkhotbah. Datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berwas-waslah, jangan kamu gelisah. Sebab
Semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya Juma. Di mana di sini Yesus Kristus? Baik. Di dalam data nomor 4-nya Kalau tentang Mesias palsu, ya banyak. Tunggu Bang, tunggu. Pelan-pelan kita, pelan-pelan. Di dalam data nomor 4-nya, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini Bani Israel. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Penyesat itu memakai namaku. Berarti penyesat itu bergelar Yesus. Akulah Kristus, akulah Mesias. Berarti penyesat itu mengaku Yesus. Cukup aja itu. Loh, Mesias, tidak ada disebut Yesus Kristus. Lah, akulah Kristus, Bang. Penyesat itu datang dengan memakai nama Yesus. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus. Di sini, Juma, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Namaku siapa? Namaku siapa? Tunggu dulu. Namaku siapa? Mesias. Namaku siapa? Yesus. Tunggu dulu. Nah, Yesus. Berarti Yesus itu mengaku Mesias kan? Ya. Nah, berarti penyesat itu bernama Yesus Kristus. Nah, di sini menyesatkan banyak orang Yesus Kristus itu. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan sosok yang bernama Yesus Kristus. Oke. Banyak nggak setelahnya itu ikut Paulus? Setelah Yesus Kristus itu datang banyak. Nah itu dia tergenapi kan? Tergenapi. Apalagi masalahnya? Jadi di sini kamu mengaitkan dengan konteks Mesias. Iyalah Bang. Jadi harus saya kaitkan dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu. begini Juma sebentar. Setelah zamannya Yesus, di kitab Yeremia sudah dinubuatkan Nabi palsu nomor 23. Yes, kamu tahu itu. Yes, bahkan Nabi palsunya dari mana? Nabi palsunya dari mana, Bang? Yerusalem atau dari Arab? Menurut Yeremia dari 23. Arab. Dari Arab. Coba, mari kita buka data, silakan. Oke. Kita buka ya. Ini, saya kasih Anda sedikit ya, oksigen untuk Anda bernapas. Silakan. Baca di data nomor 9-nya mulai, karena di situ berbicara mengenai nabi palsu. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku. Segala tulangku goyah, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang suci. Negeri telah penuh dengan orang-orang berzina. Sungguh oleh karena kutuk ini gersanglah negeri dan layulah padang-padang rumput di gurun. Apa yang dikejar mereka adalah kejahatan dan kekuatan mereka adalah ketidakadilan. Sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jalan mereka akan seperti jalan-jalan licin bagi mereka. Di dalam gelap mereka akan tersandung dan akan jatuh di sana. Sebab aku akan mendatangkan malapetaka atas mereka dalam tahun waktu mereka dihukum. Demikianlah firman Tuhan. Di kalangan para nabi, yaitu Nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Nabi Baal, lalu kemudian dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem, aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan melakukan ketidakjujuran. Mereka menguatkan hati orang-orang yang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertaubat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku, dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi tersebut, nabi Yerusalem tersebut. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Sebab daripada para nabi Yerusalem telah meluas kepasikan ke seluruh negeri. Jedor dor 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 dan gedebug bum 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 bum. Paulus dari mana, Bang? Lukas. Kitab Anda berasal dari mana, Bang? Ya, silakan.
Silakan Anda jadikan Yerusalem berubah menjadi Arab. Kita terangkan di sini. Ya, silakan. Jadikan Arab Yerusalem tadi. Di Yeremia 14. Para nabi itu bernubuat Yeremia palsu demi 23, Bang. namaku. Bang, Yeremia 23 tentang nabi palsu, Bang. Kita ke sini dulu, Juma. Yeremia 14 ini dulu. Kita ke sini dulu. Nah, iya, boleh. Di sini juga dibuatan nabi palsu. Iya, Yeremia 14. Yes, silakan. Para nabi itu akan bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka, menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hasilnya sendiri. Ini nabi palsu ya. Iya. Terus Arabnya mana, Bang? Sebentar, kita cari dalilnya. Iya, silakan. Silakan, Bang. Itu aja narasinya. Silakan. Apanya? Di situ berbicara mengenai bangsa Israel, Bang. Ya, Yeremia 14 itu masih berbicara mengenai Bani Israel. Tidak ada berbicara mengenai Arab, Bang. Jangan ngada-ngadi ya, Bang. Jangan, Bang. Nanti bangsa Arab itu digunakan oleh Allah sebagai senjata ampuh untuk menghancurkan Bani Israel, Bang. Itu tertulis di dalam 3221, Bang. Barulah kemudian ya dijelaskan bangsa Arab di sana. Bangsa Arab yang Tuhan pakai untuk menghancurkan kepungahan dan kesombongan Bani Israel. Saya bacakan Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dengan yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku Tuhan akan membangkitkan cemburu Bani Israel dengan menggunakan yang bukan umat, dan akan menyakiti hati Bani Israel dengan menggunakan bangsa yang ummi. Jedar. Ayo saudara, jangan kau sindir orang Arab. Enggak, nanti bisa kau sindir orang Arab ketika Tuhan ingin menghancurkan Bani Israel dengan menggunakan senjata ampuh, yaitu Bani Ismail dari keturunan Qaidar, yaitu dinul Islam. Sampai hari ini mereka hancur-hancuran, ingin menghancurkan bangsa dari Qaidar, bangsa yang ummi. Mereka tak mampu, kekuatan dibantu oleh negara-negara kafir lainnya. Palestina tetap berdiri dengan kuat hari ini. Free Palestine, free Palestine. Ini sudah dinubuatkan, saudaraku. Ulangan 32 nomor 21. Mereka Bani Israel membangkitkan cemburuku dan dengan mereka membuat yang bukan Tuhan. Mereka menimbulkan sakit hatiku dengan berhala mereka. Sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat. Ingat, Bani Ismail tidak dianggap umat kala itu. Dan aku akan menyakiti hati mereka dengan menggunakan bangsa yang ummi, bangsa yang jahil, bangsa yang bodoh. Siapa bangsa yang ummi, siapa bangsa bodoh di kalangan keturunan di kalangan kemudian Bani Abraham? Bani Ismail. Dikatakan bangsa yang ummi. Itu kawan. Oke. Saya rasa cukup ya, saudaraku. Terima kasih Anda sudah berdiskusi dengan baik. Loh, gini, Juma, saya tanya. Oh, masih mau? Ya, silakan. Mengenai tadi kamu nyinggung Ismail, apa hubungannya Arab dengan Ismail? Hei, kawan. Tolong jelaskan. Oke, baik. Ketika saudara membaca sebuah dalil di dalam pemahaman kemudian orang Arab, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan ada dua kelompok manusia di atas muka bumi ini yang kemudian memegang teguh silsilah, yaitu bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Makanya kami heran ketika kemudian Paulus mengaku dia adalah orang Yahudi tapi silsilahnya nggak jelas. Kalau Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang Arab, dia adalah orang yang memegang teguh silsilah, sama seperti Yahudi. Makanya ketika mereka menyebut nama mereka selalu menyebut bin. Baginda Rasul Muhammad SAW dikatakan begini, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Gusam bin Kilab bin Murrah bin Ka'am bin Ini tertulis di mana Juma yang kamu sebutkan ini Juma?
bin Ilyas Sabar, bin Mudar, bin Nisar, bin Mad, bin Atnan, bin Adam, bin Humaisa, bin Salaman, bin Iwad, bin Bus, bin Kiwa. Kemudian bin Awam, bin Nashid, bin Hiza, bin Buddha. Kemudian bin Yadaf, bin Tabik, bin Jahim, bin Nasih, bin Maki, bin It, bin Ibgar, bin Ubaid, bin Abdi'ah, bin Hamdan, bin Sunbun, bin Yasribi, bin Yahsan, bin Yalhan, bin Arawi, bin It, bin Dishan, bin Aishar, bin Afnan, bin Asham, bin Misqas, bin Nathit, bin Sarih, bin Sumay, bin Missi, bin Uda, bin Uram, bin Qedar, bin Yishmael, bin Ibrahim alaihis salam. Anda bertanya, itu tertulis di mana? Di dalam sebuah kitab yang bernama Sirah Nabawiyah, silsilah Nabi Muhammad. Kalau Sirah Nabawiyah itu karangan itu cuma itu. Yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Tapi kalau Bang, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Saudara, yang tahu tentang silsilah seseorang itu siapa, Bang? Yang tahu silsilah seseorang itu ya yang memiliki garis keturunan itu. Nah, betul sekali. Masya Allah. Apa hubungannya Arab dengan Ismail? Loh, Ismail itu Ismail. Allahu Akbar. Ismail itu punya ibunya adalah orang Mesir. Betul. Bukan orang Arab. Betul sekali. Tetapi Ismail kemudian menikah ketika dia di Paran dengan wanita Mesir. Keturunannya, anak pertamanya kemudian bernama Nebayot. Anak keduanya bernama Khedar. Dari Khedar inilah turun sampai kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, Nabi yang didatangi sosok bernama Yesus Kristus itu silsilahnya ke Yahudi mana? Paulus itu bukan Nabi Juma. Baca Kisah Para Rasul 1 nomor 13. Itu Rasul. Bukan Nabi seperti Nabi Israel. Baca Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Paulus di situ disebut Nabi, kawan. Dan kalau Anda mengatakan dia bukan Nabi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 buku itu? Kalau dia bukan Nabi, ayo. Bukankah di dalam adalah tulisannya yang diwahyui Roh Kudus? Berarti dia Nabi, Katanya bukan Nabi. Bagaimana kalau dong? Nabi dalam Israel adalah orang yang diurapi. Oh, salah. Anda bukan baca Paulus. Bilangan 12. Sabar. Anda baca Bilangan 12 nomor 6. Lalu berfirmanlah Tuhan, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Sekarang bagi Anda, Yesus itu Tuhan atau bukan? Yesus itu Tuhan. Oke. Paulus menerima pernyataan dari mana? Dari Yesus. Nah, berarti Paulus itu nabinya Yesus berdasarkan Bilangan 12 nomor 6. Dengarkan. Lalu berfirmanlah. Anggaplah di sini Yesus. Lalu berfirmanlah Yesus, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Yesus menyatakan diriku kepadanya. Jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Yesus akan menyatakan diriku kepadanya. Paulus mengatakan aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Berarti Paulus ini adalah nabi. Nabi dari Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 24, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan mukjizat banyak untuk menyesatkan banyak orang dan orang pilihan juga. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu bukan nabi, wow, bahaya ini. Anda bertentangan dengan kaidah kenabian di dalam kitabnya orang Yahudi. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu Tuhan, berarti kaidahnya jelas. Tuhan Anda yang bernama Yesus mengutus nabinya bernama Paulus berdasarkan Bilangan 12 nomor 6.
Anda tidak akan pernah bisa lari kemana-mana. Kalau Paulus bukan nabi, berarti dia pengarang ulung. Karena hanya nabi lah yang mampu kemudian menorehkan tulisan-tulisan yang dituliskan dari asas pewahyuan dari Tuhannya. Sebagai nabi dia menerima wahyu. Berarti Paulus ini adalah nabi yang menerima wahyu dari Tuhanmu yang bernama Yesus. Sekarang, apakah dia nabi asli? Apakah yang diterimanya dari Tuhan asli? Ternyata dua-duanya palsu. Kristus palsu dan nabi palsu akan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jedar. Saya kira cukup, saudara. Saya harus ibadah. Jadi di sini kita harus menjelaskan konsep tentang iman. Nabi dalam Kristen ya. Oh ya, silakan. Nabi dalam Kristen. Nabi dalam Kristen itu cuma. Iya. Itu tidak sama dengan nabi di zaman sebelum Yesus. Oh. Setelah Yesus tidak ada lagi nabi. Oh. Akan tetapi berarti Yesus Paulus ini betul. mengangkat ke-12 muridnya. Berarti Paulus betul nabi palsu. 70 orang lagi. Berarti betul Paulus adalah nabi palsu. Itu adalah murid, bukan nabi ya Jumaya. Terus kenapa dia bisa jadi rasul kalau dia bukan nabi? Nabi itu adalah orang yang diurapi. Kalau Paulus adalah orang yang diajari dan dididik Roh Kudus. Aduh. Jadi pemahaman kamu tentang kenabian Kristen sama dengan pemahaman saya tentang surah Maryam 71 dan Al-Ahqaf ayat 6. Sekarang di mana 100% umat Islam masuk neraka. Sabar. Muhammad pun tidak mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman. Itu sudah saya jelaskan tadi. Inilah konsep keimanan kita. Jangan memperbodoh diri. Saya sudah jelaskan tadi. Sekarang menurut saudara, apakah Yesus itu rasul atau bukan? Yesus itu adalah utusan guru Tuhan dan disebut juga nabi. Dia rasul atau bukan? Yesus? Ya. Yesus bukan rasul. Ibrani 3 nomor 1. Sabar saudara. Pengertian rasul. Sabar. Ibrani 3 nomor sabar saudara. Pelan-pelan kita. Ibrani 3 nomor 1. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Yesus adalah rasul, imam besar. Paulus juga rasul. Berarti kedudukannya sama-sama rasul. Antara Paulus dan Yesus adalah setara. Dua-duanya adalah rasul. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, pelajari lagi baik-baik. Boleh Anda membantah saya dengan mulut Anda, boleh Anda punya hak untuk berbicara, tapi tolong jaga hati, kebersihan hati Anda untuk kemudian menerima kebenaran. Di ayat yang kamu bukakan ini, ibadah boleh. Yesus di sini ibadah dulu. Tidak menunjuk spesialisasinya ya cuma ya. Iya boleh. Yesus ambil semua bagian kemuliaan. Ya, silakan. Jadi dalam konteks iman kita jelas berbeda. Pandangan kamu tentang iman saya begini dan pandangan saya tentang iman kamu tetaplah kepada Maryam 71. Silakan. Ayat 6. Silakan. Dinda Faruk diambil alih sementara. Dinda, saya ibadah dulu ya. Semua sahabat-sahabat sekalian, terima kasih kepada saudara Starboy telah berdiskusi dengan baik. Pada teman-teman semua yang ada di sini yang menyimak di TikTok dan menyimak di YouTube. Alhamdulillah apa yang kita sampaikan semuanya berdata. Silakan Anda renungkan dan Anda pikirkan. Mengenai Anda terima atau tidak terima, saya kembalikan kepada pencipta langit dan bumi. Saya bertugas hanya untuk memberi peringatan saja. Saya tutup sementara, nanti akan saya datang lagi. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang di bawah, ini disiarkan langsung di YouTube ya. YouTube The Real Parusiani Parpan 4, Jutwili Abbas, M Abbas, dan Baluap TV, dan berapa YouTube Ustadz Sugi. Untuk saudaraku tolong di tap layar kencang ya, disampaikan 1,5 ya, 1,5. Biar room ini kuat. Kalau ada love orange dikirim love orange, di follow akun di atas.
Ya, di follow ya, yang kencang ya. Bang Faruk, monitor di sini udah masuk waktu zuhur. Bang Oke, Faruk, siap. monitor. Ya, biar Bapak dulu yang ngisi. Oke, Ya, lanjut, ya alhamdulillah teman-teman ya, ada banyak ilmu yang kita dapatkan ya dari narasi-narasinya Bang Zuma ya teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga Bang Star, apa nama Bang ini? Star Boy. Ya, termasuk yang kooperatif ketika berdiskusi di awalnya dan di pertengahannya. Tapi di ujung-ujungnya beliau sudah mulai nampakkan sikap dari tantrumnya teman-teman ya. Bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan kooperatif, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa ilmu ya, bahkan banyak ilmu yang bisa kita, ya insya Allah ya, menambah keimanan kita sebagai iman dan Islam. Dan sebenarnya jika teman-teman kita dari Kristen ini membuka hatinya dan berupaya untuk menggunakan akalnya, mereka pun sebenarnya bisa mendapatkan ilmu dari situ. Dan mereka dan narasi-narasi yang disampaikan oleh Bang Zuma sebenarnya jika difahami dengan akal, dipandang dengan hati yang bersih dan membuka diri dari kebenaran, maka sebenarnya narasi-narasi yang disampaikan Bang Zuma itu dekat dengan hidayah. Tapi kita tidak bisa memandang memudahkan juga semuanya teman-teman ya, karena memang yang tersisa dalam hati mereka itu adalah ego. Dan seandainya kita bisa menyelam dalam hati mereka, niscaya kita bisa melihat di dalam hati mereka berkata, benar Islam, benar Islam, benar Islam, benar apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Oke, itu Esti monitor. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidurnya kok itu? Iya, monitor. Monitor, silakan. Kau mau sholat ya? Iya, bentar lagi aku sholat nih. Nggak, maksudnya biar Bang naikkan Faruk. dulu. Bang Faruk masih Naikkan, lama naikkan. waktunya. Di tempatku udah, cuman airku yang nggak ada. Pusing aku. Di sini loh, Makanya mulai bilang, tadi no hujan loh. DM Hujan mulai tadi. aku. Kalau masalah air DM aja aku. Ya, betul. Nggak yakin aku sama kau Faru, nggak yakin. Biar ku ajarin Udah cara pinjol. Udah di DM aja buru ya, buru tenaga DM aja. Kok itu pun susah kali dirimu kok. Itu. Kau dapat pinjol kan selesai masalah itu, dapat pinjol. Udah Oke, lah itu. Bang Menit, selamat bergabung. Menit apa ini? Menit awal. Halo, Bang Menit awal. Menit awal. Bang Faruk stay di mana, Bang? Di Medan, kakakku. Kenapa, Kak? Mau beli madu, Kak? Tadi banyak penontonnya, Mbak. Ada 8K lebih. Itu jualan madu mantap kali aku tulang. Iya, tadi pas Bang Zuma bernarasi, aku bilang Bang Zuma itu, Bang, bentar Bang, iklan dulu Bang, 1 menit Bang, jualan madu Bang. Tegan pula aku ya kan. Kenapa kau nggak bilang sama aku? Biar Bukan aku yang iklankan. Bukan apa itu, penonton 8K lebih kan. Masa 10 orang aja nggak ada yang nyangkut aku jualan madu. 10 lah dari 8.500 orang. Kan nggak mungkin 10 orang nggak ada yang beli. Besar harapan tadi. Ini masih ada 5.100 orang ya. 10 orang nggak mungkin lah, nggak ada yang nyangkut ya. Kalau dari rezekinya Bang Faruk ya teman-temannya. Bang Faruk di sini menjual madu teman-temannya. Ya gimana lah, Bang Faruk pun punya moderator. Tapi moderator Bang Faruk pun seakan tadi tidak berguna juga, nggak ditawarkannya juga tadi madu teman-teman. Ya, aku udah nunggu dari tadi madu. Nggak juga ditawarkan. Moderatornya pun diam aja ya. Diam aja. Ya teman-temannya, 5.000 orang memandang di sini. Di sini Bang Faruk menjual madu buat teman-teman. Madu Bang Faruk adalah madu lebah. Ya, satu botolnya 650 ml. Bang Faruk jual seharga Rp180.000. Ya, ongkir bayar di tempat. Ya, seperti biasa teman-teman, setiap hari Jumat kita ada Jumat berkah, di mana dibagikan madu dan juga kaos gratis. Tapi ya, alhamdulillah teman-teman ya, sampai hari ini belum ada pergerakan, ada saudara muslim kita yang mau bersedekah madu maupun juga kaos gratis. Mungkin ya, tapi kita tetap ya berhusnuzon atas kehendak Allah. Mudah-mudahan besok ada yang mau bersedekah teman-teman. Ada saudara muslim kita yang mau sedekah madu gratis buat teman-teman. Ada juga yang mau bersedekah kaos gratis. Buat teman-teman yang mau bersedekah madu gratis besok, boleh DM Bang Faruk teman-teman ya. Nanti akadnya kita buatkan, terus kita
kita bagikan madunya besok. Tapi memang ya alhamdulillah ya, memang lebih banyak yang mengharapkan madu gratis daripada yang membeli, teman-teman ya. Bang Lebih Faro, banyak yang mengharapkan itu ada madu di bawah Bang gratis. Faro. Bang Gimana? Faro ada di bawah Bang Faro. Aku mau untuk kirim ke Karawang katanya. Boleh DM nanti, DM teman-teman ya. Tapi kalian yang butuh lah, ya. Jadi memang lebih banyak orang yang ingin mendapatkan madu gratis daripada yang bersedekah. Bang Dan Faro ada dengan minta kondisi nomor itu, rekening di bawah. iya, dan dengan kondisi itu kita bersyukur teman-teman. Kenapa kita bersyukur? Itu menunjukkan berarti kiamat itu tidak lebih dekat lagi dari sekarang. Karena apa? Tanda dari kiamat nanti yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, di mana orang pada saat itu berbondong-bondong untuk bersedekah. Semua dari kita berbondong-bondong untuk bersedekah. Karena apa? Mungkin disitulah jayanya Islam, di mana pada waktu itu harta itu melimpah ruah, orang-orang berlomba-lomba untuk bersedekah, tapi tidak ada orang yang mau menerima sedekah. Karena satu sama lain kita berupaya untuk menyalurkan sedekah kita sama yang lainnya, teman-temannya. Jadi bagi sekali lagi ya buat teman-temannya yang mau madunya Bang Faruk, silakan DM-nya Bang Faruk ya. Ini ada 5.000 mata memandang, masa 10 orang pun gak ada yang DM aku. Dibantulah teman-temannya. Ini sudah mau Kalian lebaran DM. teman-temannya. Uma mau. Noreknya Itu mana Bang dari Faruk? yang mau. Catat Bang noreknya Bang. 10 dicatat Bang. 10 ditambah 600 ditambah 1342 ditambah 0040. Mandi sendiri nama banknya Bang. Nah nanti kalau udah TF kirim alamat dan nomor wawannya teman-temannya. Insya Allah siang ini Bang Faruk. Itu udah ditulis itu ada yang tulis benar semua itu. Benar semua itu 10.613 itu betul itulah dia teman-teman ya. 180.000 per botol ya. 180.000 per botol. Volumenya 650 mili. Ini madu lebah teman-teman. Madu ini dihasilkan oleh lebah. Karena madu ini dihasilkan oleh lebah, maka pada mulanya adalah lebah bersama-sama dengan madu, dan madu bukanlah lebah teman-teman ya. Ingat, karena madu ini dihasilkan oleh lebah, pada mulanya adalah lebah bersama-sama dengan madu bukanlah lebah. Loh, tapi Bang Faruk tadi kok bilang lebah bersama-sama dengan madu? Iya, ketika madu bersama-sama dengan lebah, tak otomatis madu itu adalah lebah. Karena pada saat itu madu masih ada di dalam perut lebah. Nah, sesaat setelah madu keluar dari perut lebah, barulah madu dikatakan madu. Akan tetapi madu sampai kapanpun tetap madu, tak mungkin menjadi lebah. Lantas kenapa kenapa lebah menjadikan madu? Nah, lebah menjadikan madu ya dengan tujuan ya supaya manusia mengenal lebah. Kenapa begitu Bang Faruk? Nah, adanya madu bukti adanya lebah. Adanya madu adalah bukti adanya lebah. Jadi apa khasiat dari madu ini Bang Faruk yang kau jual ini Faruk? Nah, khasiat dari madu yang Bang Faruk jual ini ada banyak teman-temannya. Ada banyak teman-teman bisa meningkatkan stamina, meningkatkan antibodi, ya, apalagi menyembuhkan penyakit, insya Allah ya, berbagai macam penyakit, karena begitu yang disampaikan dalam Al-Quran, obat segala macam penyakit itu madu itu tadi teman-teman. Tapi teman-teman harus tahu ya, segala sesuatu manfaat yang ada dalam diri madu tak lepas dari kekuasaan lebah. Makanya madu selalu berkata, ya, makanya madu selalu berkata, ya, aku tidak bisa berbuat apapun tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Ingat ya, madu selalu mengingatkan kita itu dengan perkataan, aku tidak bisa berbuat apapun tanpa lebah yang telah menjadikan aku. Jadi segala khasiat yang ada dalam diri madu, ya, segala khasiat yang ada dalam diri madu itu tak lepas dari kontribusi dan kuasanya lebah, karena lebah yang telah menjadikan madu. Ini ada yang tapping ini kayak lagi nyindir Oten, jangan gitulah Kak, aku cari nafkah loh Kak, aduh Kak. Aku mau cari, bukan cari gara-gara aku loh Kak, aku cari nafkah nih loh Kak, jualan. Aku nggak ada nyindir siapapun.
Ya teman-temannya. Jadi kalau mau apa? Mau merasakan madunya Bang Faruk boleh beli ya teman-teman. Ya boleh membeli. Ya. Jadi madu bukan lebah, lebah juga bukan madu teman-teman ya. Syukran abangku Bang Muhammad. Jazakallah khair. Oh ke Bang Zuma. Paro nyitir deh. Hah? Enggak, ini udah ada Nyindir dia, masih ada nyindir. 8K penonton. Buat teman-teman ya yang mau bertanya-tanya tentang madu Bang Faruk boleh teman-teman ya. Ya. Memang luar biasa ya apa auranya Bang Zuma ini ya. Orangnya nggak ada lagi di sini pun masih dilempar gift juga dia. Gak ada orangnya loh. Memang cocoknya Bang Zuma yang jual madu ini nah. Wah, Masya Allah. tuh dikasih tuh. Bang Musafir. Syukran abangku. Jazakallah khair. Tunggu, Bang Faro, itu abangmu Oi. ya, itu abangmu. Abangku itu Bang Musafir itu. Cuman ya izin Bang Musafir ya, Masya Allah. Syukran, Wah, Bang. thank you Barakallahu Musafir, fikum. Masya Allah. Padahal aku nggak kerja loh, aku nggak ada kerja. Bang Eri aja nanti diskusi ya Bang Eri. Suaraku nggak tarik, kebanyakan nangis. Jazakallah khair abangku. Oke, Ya jadi Banyak begitu minta ampun teman-teman kepada ya. Allah. Siapa hotelnya? Elsa Day Bang. Masya Allah Bang Musafir. Barakallahu fikum. Semoga Allah lipat gandakan rezekimu abangku Habibie, ya. Bunda Esti, Ditambahkan thank you. keberkahan dari hartamu, dari kesehatanmu abangku di bulan Ramadan ini abangku. Barakallahu fikum. Tunggu dulu Bang Faro. Mana Silakan. kadonya? Nah, Mana kado? Kado mana kado? kado apa? Kado Kado apa itu? Ay, aku HBD hari ini. Wah lah toh macam moten lagi tok bedi-bedi ya. Udah kayak oten itu bedi-bedi. Udah lah, kita nggak oten lagi loh. Bang Musafir, barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Iya lah. Masa bedi-bedi lagi? Udah lah oten itu bedi-bedi itu. Tadi malam saya sudah kirimkan dia Bang Faruk. Mana ada bohong? Oh iya, Bang Enggak, Ucong. enggak. Masya Bang Allah, Baco Masya cuma Allah. kasih Yang malam kopi saya sudah kasih segelas. dia Bang Faruk. Enggak. Bang Baco cuma kasih kopi segelas. Enggak, Bukan bohong hadiah. deh. Oh. Yang ngasih kado cuman Bunda Umaya. Bunda Hidayah Muslim itu di bawah. Enggak, Cuman kalau beli, kita orang ngasih. itu ST. Hah? Itu Iya. isti, kalaupun boleh mengenang Iya. satu hari, kalau kayak kita ini yang mu'alaf ya, kalaupun ada satu hari, Thank you, Bunda satu bilang. momen yang harus kau kenang, itulah hari dimana ketika engkau bersyahadat, gitu. Itu makanya Hari Bang Faru dimana suaraku kau habis. bersyahadat. Aku ingat tanggal 10 bulan 10. Hah? Itu makanya Kalau hari suaraku lahir habis aku karena gak mau kebanyakan. ingat hari lahir itu lagi. Iya, Oh, Mas hari lahir. ini, kalaupun ada kita mau mengingat satu hari, ya kita mau mengingat satu hari, yang kita ingat itu adalah hari ketika kita syahadat itu. Thank you, berkah selalu. Lanjut. Oh, mak nggak diopeninya aku bang. Ini teman-teman ya yang mau lempar gift ke Ito Sinaga silakan teman-teman. Syukron Bang Baro. Ya kalau aku pribadi gini teman-teman ya. Kalau saya pribadi gini, hari kalau bisa aku mengingat satu hari adalah hari di mana aku mengucapkan syahadat. Tanggal 10 bulan 10. Makanya ketika jumpa tanggal 10 bulan 10 teman-teman itu sesuatu yang setiap tanggal 10 bulan 10 ya itu hari yang gimana lah spesial lah buat saya pribadi kan, karena pada hari itu kan pada tanggal itu tanggal 10 bulan 10 pada waktu itu 12 tahun yang lalu Allah berikan kepada Bang Faruk ya sesuatu yang sangat berharga di bumi ini, sesuatu yang sangat berharga di atas bumi ini. Apa itu? Hidayah iman dan Islam. Sangat berharga itu teman-teman. Saking berharganya itu teman-teman, ya bahkan Allah tidak memberikan kepada paman Nabi. Kena benet aku. Aduh baru Rasain lempar kau. paus kena Kau pula benet. nyindir aku. Waalaikumsalam. Ahmad Benet, aku yang kena, aku yang Kau dapat paus nyindir ini, aku. benet pula ini. Kok makanya kau jangan nyindir-nyindir aku. Ini ya teman-teman, terima kasih semuanya yang di bawah.
Ini diskusi sama Bang Erik aja ya, Elsa, dan suaraku nggak tarik. Karena kebanyakan nangis, maklumlah bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ini, kita jangan cuma berdoa, hanya sekedar berdoa. Tapi berdoalah, ingat masa lalu, dan ingat apa aja yang udah dikasih Allah sama kita. Ingat, rahmat Allah itu sudah banyak banget dan kita kadang-kadang tidak bersyukur. Contohnya saya lah ya, saya kadang-kadang lupa bersyukur akan rahmat Allah. Jadi di bulan Ramadan ini, pada saat kalian taraweh, tangisilah selama perbuatan kalian di 1 tahun ini. Dan semoga di tahun ke depan Allah akan mempertemukan kita di bulan Ramadannya. Amin. Jadi aku serahkan kepada Bang Erik. Silakan Bang Erik. Boru Sinaga. Siapa yang kasih pause sama dirimu, sama Bang Faruk? Tiba-tiba kalian udah banyak ini. Hah? Abang aku, namanya Bang Musafir. Abang aku itu. Abangmu itu yang kasih. Masya Allah. Memang kalian, Bang Faruk, dirimu kayak adik beradik ya. Itu ada Abang Musafir ya. Memang dramatku lebih besar dari muka benar Bunda. Nah iya, itu Bang Musafir itu abang aku. Aku adik kesayangannya loh. Oh pantesan, Masya Allah. Aku adik kesayangan ini. Ya kan Bang Musafir kan. Mau kereta Bunda, boleh Bunda Mila, thank you. Ya kan Bang Musafir, aku adikmu kan Bang. Betul. Udah Bang, biarkan aja lah Bang. Pas aku habis sholat, aku buka, aku tengok loh, Bang Faruk dirimu berkali-kali. Kalau Bang Baco udah gak abangku lagi, kalau Bang Baco udah gak abangku. Bang Musafir sekarang abangku. Ya gitu. Iya. Bisa kayak gitu. Saya pamit ya. Bisa kayak gitu. Bunda Mila nih boleh. Bunda Mila. Nanti saya dibawa. Bunda Mila minta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Baco. Bang Faruk, Bunda Mila ada di bawah minta naik. Lanjut dengan Sadar. Baluap. Lanjut dengan Bang Erik. Selamat siang. Ke Bang Erik aja Bang. Oke. Selamat siang Elsa Day. Oke. Selamat siang. Kenapa? Masih kau berikan dosamu sama Yesus? Bang Naga, Bunda Mila minta naik Bang Naga. Kita bikin dulu konsep diskusi kita Bang. Bunda Mila minta naik Bang. Gimana? Bunda Mila minta naik. Ya bentar. Iya. Kita buat dulu konsep diskusi kita. Boleh. Oke. Ya. Kita buat konsep ketuhanan ya Bang ya. Ketuhanan siap. Waalaikumsalam. Woi, maharnya nih Bunda Hesti, apa sih mesti maharnya supaya bisa duduk sama kalian, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanyain nama Bang Faruk tuh, maharnya apa sih supaya bisa naik? Gini Bunda, bukan masalah mahar. Kita di sini kalau udah ada apologet berapa orang, yang lain kita tidak akan naikkan, baik siapapun. Makanya kalau di sini Allah serius banget nih Bang Naga, pantas namamu Naga. Serius, makanya dibilang jangan mahal kan. Bang Naga, maksudnya Bunda Mila itu bercanda. Bercanda lah. Siap. Kita besarkan dulu ya ini. Tapi sebelum Thank you sepeda, thank you Bang. Ini yang ulang tahun ini. Sebelum kita diskusi konsep ketuhanan Elsa Day. Erik, sebentar Erik. Bagi saudaraku yang ingin berbagi untuk Malik, kita kasih waktu ini jam 12.450 nanti kita turunkan 55. Kita kasih waktu 15 menit ya, yang ingin berbagi silakan, tapi jangan dikirim jangan dikirim bunga ya, jangan dikirim bunga karena dimakan sama top. Lanjut Erik sama Sadar. Atau Bunda Mila kadang-kadang mau disampaikan. Sebelum kita lanjut diskusi, Anda harus perkenalkan dulu siapa Tuhan Anda, karena saya bingung. Coba saya tanya ya, yang Tuhan ya Yesus itu siapa? Bang Erik, boleh nggak sebelum mulai? Aku mau ngucapin happy birthday buat sisterku Hesti, Bunda Hesti. Makasih Bunda. Semoga panjang umur, sehat selalu. Amin. Bahagia dunia akhirat. Amin. Ini duitnya nggak cukup nih. Bunda Mila, jangan diucapkan dia satu
1 hari 5 kali ulang tahun. Aduh, Bunda Mila. 1 hari 5 kali ulang tahun. Besok pun ulang tahun juga lagi dia. Udahlah. Iya, setiap hari ulang tahun dia. Ramadan nih loh. Bulan Ramadan jangan pita-pita loh. Allah. Bang Erik aja dulu. Iya. Oke. Tunggu sebentar. Ngisi pulsa dulu, Bun. Bentar, Bun. Siap. Kau kan my special sister, jadi kan. Alah Bunda, ada lebih baik ke si Malik aja itu. 1 hari 10 kali ulang tahun itu. Doa orang mu'alaf tuh makbul, tau nggak doa orang mu'alaf? Amin, amin. Okay. Diam dulu semuanya, diam. Mila, ya? Diam. Ya, diam dulu semuanya ya. Dengerin baik-baik. Tinggal nunggu kado dari Bang Juma ini. Kita tengok aja. Wow, thank you Bunda Mila. Bun apaan? Bu tengok pohon kayak pohon Natal itu ya. Pohon beringin. Bukan, enak aja loh. Pohon ajaib. Ya, pohon ajaib. Pohon apa? Pohon yang di Maroko itu. Maroko apa di Israel? Masya Allah. Thank you Bunda. Ini tinggal dari Bang Juma. Kita lihat aja nanti kalau dia bersuara. Aku tahu pokok ara itu. Pokok ara. Yang dikutuk itu. Benar sekali pokok ara itu. Benar. Lanjut Bang Erik, lanjut. Sorry ganggu. Oke. Erik lagi ya, sebelumnya Anda perkenalkan dulu Tuhan Anda yang mana? Oke, boleh kan? Oke Bang. Nah, Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, Allah saya Elohim. Nah gitu Bang. Tuhan Yesus Allah Elohim. Ya Bang ya. Allah ini siapa ini? Allah itu sang sumber itu sendiri. Sang sumber, Tuhan bukan? Kan sang sumber Bang. Sang sumber pasti Tuhan lah. Bentar ya, bentar. Untuk teman-teman di bawah si Erik lagi itu tolong di follow akun di atas ya. Di follow akun di atas, silakan di follow. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusiani 444. Tadi udah disiarkan, dan Baluap TV dan Jukupli M Abbas, dan ada berapa YouTube Ustaz Sugi ya. Jangan lupa ya di follow. YouTube saya juga Bang Naga, YouTube saya. Ada di bio. Ada di bio Mila USA. Jadi kalau untuk Bunda Mila untuk YouTube silakan dilihat di bio dia ya. Mila USA ya. Silakan di follow juga ya. Ya, di follow akun di atas. Lanjut Erik. Terima kasih. Oke, jadi menurut keterangan saya bingung ini. Anda sekarang berkeyakinan sama nggak dengan Yesus? Karena menurut keterangan Yesus yang Tuhan itu adalah Elohim. Matius 11:25. Oke. Saya jawab Bang ya. Iya, silakan. Kami itu Bang membina Tuhan itu Yesus, karena Tuhan Yesus itulah gambaran dan wujud Allah Elohim itu sendiri, firman yang menjadi manusia, kan gitu. Firman Allah Elohim yang menjadi manusia. Nah gitu kan, Allah Elohim itu kan tidak bisa dilihat manusia karena dia kudus, kan gitu. Dia kudus, kalau kita melihat dia kita pasti mati, kan gitu. Karena begitu besar kasih Allah kan ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kan gitu Bang, supaya tidak binasa. Karena gitu Bang, makanya Bang kami sebut Tuhan itu Yesus adalah Tuhan karena dialah gambar wujud daripada Allah Elohim itu sendiri, penyampai firman kepada manusia supaya manusia tidak mati dan supaya manusia tidak binasa, kan gitu. Karena Elohim itu kudus, dia mempunyai firman yang hidup dan kekal supaya bisa menyampaikan firman-Nya kepada manusia, gitu Bang. Oke, yang udah kirim hadiah untuk Malik, terima kasih. Jangan dikirim bunga ya saudaraku ya, bunga jangan dikirim ya. Top makan ya, jangan dikirim bunga ya saudaraku ya. Jangan dikirim bunga jangan dikirim ya. Top mohon bunga jangan dikirim. Yang lain boleh ya, jangan dikirim bunga. Top makan. Lanjut Erik. Ya, awalnya firman tadi berada di mana Bang sebelum dia keluar? Oke.
Kejadian 1 ayat 26 ya Bang ya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan gitu. Berarti firman itu jadi sebelum ada manusia Tuhanmu sudah bentuk manusia. Kan gini Bang, kan Bapak itu kan Bang serupa dan marilah kita jadi marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kata kita ini berarti sudah ada lebih dulu. Betul nggak? Ya sudahlah. Kata kita ini berarti sudah ada lebih dulu. Nah, artinya manusia wujud dari Tuhanmu itu sudah manusia di awal, betul? Bukan wujudnya manusia, tapi bukan manusia Bang. Wujudnya manusia, tetapi dia sang sumber. Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Coba Anda pahami. Marilah kita jadikan manusia, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, gambar Tuhanmu ini sudah berupa manusia. Betul atau tidak? Betul, tetapi segambar ya Bang ya, bukan segambar bukan manusia, kan gitu. Segambar tapi bukan manusia gitu Bang. Kalau segambar itu artinya apa? Saya kurang paham di sini. Menurut Anda gimana? Segambar dan serupa ini menurut Anda bagaimana? Seperti wujud manusia gitu Bang. Seperti wujud manusia. Seperti wujud. Ya sama kan seperti manusia kan? Gitu kan maksudnya? Bukan. Lain maknanya Bang. Kalau lain sama seperti kan berarti manusia kan gitu. Kalau seperti wujud berarti bukan manusia, tapi wujudnya seperti manusia gitu. Aduh. Wujudnya seperti saya bingung jadinya gini. Nah, begini Bang, di dalam Keluaran 33 Anda sulit loh menerangkan ini. Nah, gini Bang. Di dalam Keluaran kita tema aja ya. Oke, gini Bang, di dalam Keluaran 33 ayat 20 kan gini Bang, kan engkau tidak tahan memandang wajahku. Tidak tahan melihatku, betul. Kan, iya. Sebab memandang wajahku kan gitu. Berarti kalau wajah Bang, berarti segambar dan serupa manusia kan gitu. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu intinya Bang. Nah, dan Keluaran 33:20 itu seperti itu. Tidak ada yang dapat memandang wajahku akan hidup. Berarti ketika ada manusia melihat Tuhan maka dia tidak akan bisa hidup, binasa artinya. Bang. Nah, Bang, hubungannya ke situ apa? Nah, pertanyaan saya, Anda tadi bawa data Kejadian 1:26. Marilah kita jadikan manusia dan segambar dengan rupa kita. Nah, rupanya Tuhan ini, gambarnya Tuhan ini sebelum manusia diciptakan seperti apa rupanya menurut data ini? Kan menurut Kejadian 1:26. Segambar dan serupa, tetapi bukan manusia, tetapi cuma segambar dan serupa kan gitu. Nah, gitu Bang, tetapi dia Maha Kuasa. Lalu Yesus kan firmannya yang menjadi manusia kan gitu. Bukan itu yang dikatakan segambar dengan rupa kita? Kan segambar dan serupa dengan kita, berarti Bang, Allah Tritunggal itu adalah punya firman yang hidup dan punya Roh Kudus gitu Bang. Iya, sebelum firman itu keluar, tadinya berada di mana firman itu? Kan berada di diri Bapak kan gitu. Oh, diri Bapak. Setelah keluar dia masih Tuhan juga? Masih Bapak juga? Itu kan firman yang menjadi manusia kan gitu. Firman yang menjadi manusia. Firman tadi kan berada di dalam Bapa. Ya kan, bersama-sama dengan Bapa. Nah, setelah keluar firman ini masih Bapa. Firman ini itulah firman yang hidup yang menjadi manusia sekaligus Tuhan. Gitu. Iya, berarti dia masih Tuhan kan? Dia masih Bapa kan? Kan Bapa itu sang sumber. Iya, awalnya kan firman kan bersama-sama dengan Tuhan kan? Tuhan itu Bapa Elohim kan? Iya, Bapa itu Elohim, iya. Bapa itu Elohim. Elohim itu Tuhan kan? Ya, sang sumber Tuhan lah. Kalau sang sumber Tuhan lah. Iya, udah Tuhan. Nah, setelah firman ini keluar dari Tuhan, apakah dia masih Tuhan? Ya, Tuhan, karena dialah gambar wujud Elohim itu sendiri. Oke. Ya, berarti gini. Ketika masih berada dengan Bapa, masih berada di dalam diri Bapa, setelah keluar firman ini masih tetap Bapa.
kan gini, kan bersama-sama, kan bersama-sama dengan Bapa kan itu. Iya, bersama-sama. Artinya masih di dalam sama-sama gitu. Ya, kan masih dalam satu hakikat. Kan gitu. Nah, gini Bang, tidak bisa dipisahkan namun dapat dibedakan gitu. Saya nggak nanya itu Bang. Saya nggak nanya dipisah-pisahkan nggak. Tanya dulu apa itu firman. Tanya dulu Bang. Bang Erik. Firman. Apa itu firman Bang? Oke. Coba, firman itu adalah perkataan Elohim yang hidup. Perkataan. Ketika saya berkata kepada seorang pelayan nih, pelayan ya. Pelayan atau Mbak, tolong buatkan aku secangkir teh. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Kan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Karena apa yang saya sampaikan kepada pelayan, tolong buatkan aku secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Firman saya telah menjadi secangkir teh, atau perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Itu maksudnya, makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Kalau di dalam Islam itu ya, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Jadi firman atau perkataan Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia Yesus. Seperti saya tadi berkata kepada pelayan itu, tolong buatkan saya secangkir teh. Ini taruhlah ini firman kan, perkataan saya. Kemudian perkataan saya ini sudah jadi secangkir teh di depan saya. Jadi perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tentu tidak, tentu bukan. Itu adalah hasil dari percakapan saya, perkataan saya. Hasil dari firman saya. Seperti pula itu Yesus adalah hasil dari firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Begitu Bang, memahami sederhananya. Apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Itu adalah hasil dari firman Tuhan. Oh, oke. Inilah Saya Buya. Oke. Di dalam Lukas 2:11 ini kata malaikat yang mengatakan ini bukan saya. Hari ini tidak lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat. Artinya Kristus adalah Juru Selamat. Kristus itu artinya apa? Kristus. Allah. Gitu. Ya, Kristus itu artinya apa? Ini jangan dulu Bang Erik, kita dulu pecah dulu. Sebentar semua. Saudaraku, ini kita ada waktu 3 menit, sampaikan 4K ya, dikirim ya. Jangan dikirim ke yang ke orang kita ya. Kirim ke Malik aja ya. Kita sampai 4K. Habis itu nanti kita naik Bang Riko untuk jualan 5 bagian 3 menit ya. Tolong dikirim ke Malik aja, dikirim ya saudaraku ya, sampaikan 4K. Ada waktu sekitar 2 menit lagi sebelum kita turunkan. Lanjut Bunda Rama atau Erik. Nah, dikit Bang Erik ya, saya selesaikan dulu sedikit. Kamu bilang Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Tapi ketika malaikat menemui Maria, apa kata malaikat? Hei Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri dia nama Yesus. Akan dilahirkan seorang nih. Tapi kenapa di Lukas 2:11 yang lahir Tuhan? Nyambung nggak? Yang nggak nyambung Bang. Karena di situ adalah kurios. Bang, biar terangkan ya. Oke, kenapa dibilang Tuhan? Nah, di dalam Ibrani 1:3, karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, gitu Bang. Yang penuh kekuasaan, dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, gitu. Bang, berarti Allah yang maha kuasa, dia duduk di samping kanan Allah yang maha kuasa. Tapi saya kasih tahu kayak di situ telah lahir. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Di situ Tuhan Bang, Tuhan. Kurios. Iya, ini Bang, Tuhan raja gitu. Raja. Kalau Tuhan gitu. Bang, kalau Tuhan, kenapa kau Tuhan kan Bang kalau Tuhan? Gini berarti Anda belum memahami konsep ketuhanan. Oh, Mama Gini Bang, gini Kak.
konsep ketuhanan itu adalah penyampai firman itu sendiri dan jalan untuk menuju Bapa itu sendiri. Nah, bagaimana bisa kita sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ya, itu udah benar. Itu udah benar, Bang. Matius 17:1, Matius 17:2, Yesus menjanjikan hidup kekal. Yohanes 17:2. Yohanes 17:3 dijelaskan oleh Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar tuh, Bapa. Engkau bukan merujuk kepada Yesus ya, Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau cuma satu-satunya, Bang, terus kenapa kau jadiin 3? Ayo. Oke, karena sang Bapak itu, sang Bang besar itu Allah Tritunggal sendiri, punya firman yang hidup, punya Roh Kudus gitu. Aduh, Mama memang nggak nyambung saudara kita ini. Ketika Anda memesan paket, Anda pesan paket ini, Anda pesan paket apalah gitu ya. Nah, tentu yang Anda idam-idamkan tadi adalah pesanan Anda. Nah, bagaimana caranya pesanan itu bisa sampai kepada Anda? Pakai kurir kan? Apa kurir yang mengantarkan paket itu adalah paket itu sendiri? Oke, biar berkuda Bang ya. Oke. Mau dibantah lagi? Bukan biar kita maju diskusi kita tentang konsep ketuhanan. Karena saya bingung. Nanti kalau kita diskusi tentang ketuhanan, Tuhannya yang mana? Karena Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, yang mana? Ditegaskan dulu, yang satu aja kita ambil. Jangan main keroyok lah, Tuhanku cuma satu loh. Nah, gini Bang. Dalam konsep kekristenan, Kristen yang benar punya Allah dan punya Tuhan, gitu. Paham gak Bang? Iya. Punya Allah dan punya Tuhan. Nah, gitu Tuhan kan. beda, Allah beda. Kan sudah aku bilang tadi Bang, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena itulah kata-kata yang hidup daripada Allah itu sendiri, gitu. Jadi Allah sama Tuhan ini berbeda menurut Anda? Ya, beda, tetapi tidak bisa dipisahkan antara sang sumber dengan firman-Nya yang hidup, gitu. Coba baca Yohanes 5:26. Loh, apa masalahnya situ Bang? Ya, Bapak punya pribadi sendiri, Yesus punya pribadi sendiri. Aduh. Mereka sendiri-sendiri hidupnya. Ikan berarti Anda belum paham yang ku kasih tahu tadi. Gini Bang. Iya, di mana samanya Bang? Nah, gini Bang, udah aku bilang tadi Bang, bisa dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Kan apa yang saya lihat itu berarti Bang yang tidak nalar yang ku bilang kan gitu, yang ku ucapkan kan gitu. Nah, udah aku bilang tadi Bang, firman yang menjadi manusia, bukan Bapak itu yang menjadi manusia Bang, bukan. Tetapi firman-Nya yang menjadi manusia. Ketika firman-Nya jadi manusia, Bapak itu sudah hilang.